Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita di jam yang kedua, yaitu seni budaya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran kita kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, Bapak lanjutkan ya. Bapak lanjutkan untuk materi hari ini. Itu Bapak akan masuk sudah ke bab 1 di kelas 9 tentang pembelajaran melukis. Pembelajaran melukis. Di kelas 7 dan 8 kamu sudah melakukan kegiatan-kegiatan praktik berupa karya seni rupa. Itu yang kamu kerjakan di atas buku gambar. Nah, dalam pembelajaran melukis ini, apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang kita pelajari? Di sini Bapak akan memberikan pembelajaran materi-materi tentang melukis. Apa tujuan pembelajaran dari melukis ini? Kamu diharapkan itu bisa mendeskripsikan beberapa pengertian seni lukis. Artinya kamu bisa menjabarkan apa itu melukis. Setelah nanti mendapatkan materi dari saya, diharapkan kamu seperti itu bisa menjawab apa itu pengertian dari seni lukis. Kemudian apalagi tujuan dari pembelajaran ini? Kamu mampu mengapresiasi lukisan yang kamu amati. Dari mana lukisan yang kamu amati ini? Banyak di museum-museum atau dari buku-buku. Itu kamu apresiasi. Apa artinya apresiasi? Ya nanti kita akan pelajari. Yang ketiga, menganalisis sebuah lukisan. Menganalisis ini hampir sama dengan mengapresiasi. Berarti menandakan, memberikan masukan, memberikan kritikan dan lain sebagainya. Yang keempat, mengenal alat dan bahan untuk melukis. Tujuan dari pembelajaran yang kelima, mampu membuat sketsa lukisan. Sketsa ya. Kalau sketsa itu bisa kamu buat di buku gambar. Nanti baru bisa kamu atau langsung ke kanvasnya juga bisa. Kalau takut salah di buku gambar dulu, baru di media kanvas. Itu tujuan yang kelima. Tujuan yang keenam, kamu mampu berkarya. Artinya kamu praktik membuat sebuah lukisan yang siap kamu kumpulkan nanti sebagai bahan penilaian, dan mungkin akan saya pilih yang terbaik, yang bagus untuk dipasang di mading-mading atau di dinding-dinding sekolah. Artikan dulu apa itu menggambar. Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk gambar dengan menggunakan berbagai alat gambar berdasarkan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Artinya kalau kita menggambar ini, kita harus berdasarkan, hampir sama dengan melukis, harus berdasarkan ide atau gagasan. Baru kamu bisa menggambar. Apa sih itu gagasan atau ide? Baik, kita lanjut ke yang kedua tema. Tadi sudah kita pelajari tentang gagasan, ide, seperti apa. Ide itu atau gagasan adalah sama aja dengan tema.
atau pokok pikiran. Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita buat? Nah, dalam seni rupa apa yang akan kamu gambar? Temanya apa? Apakah tentang hal yang ada di sekitar kita, atau hayal, dan lain sebagainya. Nah, tema-tema ini itu diciptakan atau dibuat ini dipengaruhi oleh waktu dan keadaan masa penciptaan. Kapan waktunya, keadaan masa penciptaannya ini, dalam keadaan apakah dia sedih, apakah dia dalam keadaan senang, dan lain sebagainya. Nah, tema-tema yang akan kita bahas antara lain, satu, manusia dengan dirinya sendiri. Berarti lukisan itu hanya potret dirinya sendiri yang dia buat. Itu contohnya dari tema. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Artinya di lukisan itu ada beberapa orang yang ada di dalam lukisan itu. Kemudian manusia dengan alam sekitarnya. Nah, manusia dengan alam sekitarnya ini banyak terdapat pada lukisan-lukisan pemandangan atau naturalisme. Yang keempat, manusia dengan alam benda. Berarti lukisannya ini tentang alam-alam benda yang ada di sekitarnya. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya. Manusia dengan aktivitasnya ini banyak. Contohnya lukisan yang seperti apa? Lukisan yang ada di pasar, lukisan pasar gitu ya, suasana pasar. Suasana pasar itu adalah manusia dengan aktivitasnya. Kemudian manusia dengan alam khayal. Nah, lukisan-lukisan ini imajinasi, artinya daya khayal, tidak nyata, semu. Ya, itu tentang tema. Dicatat ya. Baik, kalau sudah dicatat, Bapak akan menjelaskan sedikit. Jadi kita masuk ke unsur-unsur lukisan. Di situ ada dua unsur lukisan, yaitu unsur fisik atau wujud ya. Itu yang nampak. Yang nampak bisa diraba, bisa dilihat. Itu ada tekstur, warna, bidang, garis, dan lain sebagainya. Itu unsur fisik. Kemudian yang kedua, unsur psikis atau kejiwaan, yaitu unsur yang tersirat di balik unsur fisik yang berupa gagasan. Tersirat itu artinya terkandung ya Nana, terkandung di dalam sebuah lukisan. Ini orang tidak sembarangan orang bisa membaca unsur psikis atau kejiwaan yang ada di dalam lukisan tersebut. Kalau bukan si pelukisnya sendiri yang menuangkan atau menulis di biografinya, itu kita tidak tahu apa sih yang tersirat di dalam sebuah lukisan itu, unsur apa sih yang ada di dalam sebuah lukisan itu, mengandung pengertian apa sih, itu kita tidak tahu kalau tidak diberitahukan oleh si pelukisnya sendiri. Itu dua unsur lukisan. Kemudian tujuan melukis. Tujuan, setiap orang pasti punya tujuan. Kita punya tujuan, kamu punya tujuan, menggambar kamu punya tujuan, kamu disuruh menggambar, itu pasti ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan nilai tugas yang saya berikan dari menggambar, itu tujuan kamu. Kemudian untuk menuangkan gagasan-gagasan kamu, mengekspresikan jiwa kamu dalam sebuah gambar. Di sini ada 6 tujuan melukis. Yang pertama, tujuan magic atau magis. Ini lukisannya ini didasari atas kepercayaan terhadap roh-roh. Jadi bentuk-bentuk lukisannya ini mengandung kekuatan-kekuatan mistis. Nah, ini atas dasar kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Coba kalian tulis di buku latihan ya, cari penjelasan dari kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Tulis ya di buku latihan. 2 pertanyaan tadi, kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Cari artinya ya. Bapak lanjutkan contohnya yang tujuan magic ini atau magis ini.
Ada lukisan Nyi Roro Kidul, Si Manis Jembatan Ancol, dan lain sebagainya. Yang kedua, tujuan religius, yaitu lukisan yang dibuat atas dasar kecintaan terhadap Tuhannya. Artinya apa? Dia sayang, dia cinta kepada Sang Pencipta, maka dibuatlah lukisan-lukisan yang bernuansakan, kalau religius itu keagamaan. Berupa apa sih lukisannya? Contohnya kaligrafi, bangunan-bangunan masjid, gereja, itu salah satu contoh dari contoh lukisan yang bersifat religius. Yang ketiga, tujuan simbolis, yaitu lukisan yang dibuat atas dasar penghargaan kepada seseorang yang berjasa. Jadi untuk menghargai jasa-jasa mereka, maka dibuatlah simbol-simbol. Ada yang berupa lukisan, ada yang berupa patung atau tugu peringatan. Nah, di sini contoh lukisannya ya lukisan pahlawan-pahlawan yang telah berjasa untuk bangsa dan negara. Yang keempat, tujuan keindahan, yaitu dibuat hanya semata-mata untuk keindahan, semata-mata untuk ekspresi untuk keindahan yang cenderung bersifat dekoratif. Nah, soal yang ketiga tulis di buku latihan lagi. Coba jelaskan. Apa itu lukisan bersifat dekoratif? Apa itu lukisan yang bersifat dekoratif? Coba dijelaskan. Itu ada 3 soal. Ya, sudah. Bapak lanjutkan. Yang kelima, tujuan ekspresi, yaitu lukisan yang dibuat sebagai sarana pencurahan perasaan secara bebas. Artinya siapa saja bisa melukis, siapa saja bisa menggambar. Nah, untuk mencurahkan perasaan jiwanya, maka dibuatlah karya-karya seni. Nah, ini termasuk karya seni lukisan. Yang keenam, tujuan komersil, yaitu lukisan ini dibuat semata-mata untuk diperjualbelikan, ya, diperjualbelikan dalam jumlah yang banyak, yang massal, dengan tema biasanya itu keindahan alam. Nah, itu penjelasan saya. Silahkan kalau yang ingin bertanya, Bapak berikan kesempatan.